Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, di sini disebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan puasa, ini berkaitan tentang qadha dan fidyah. Ini cukup penting, kadang di tengah masyarakat kita ada yang banyak bertanya tentang persoalan itu. Orang yang meninggalkan puasa itu ada 4 jenis ketetapan hukum, Pak. Ada 4 ketetapan hukum fikih bagi orang yang meninggalkan puasa. Pertama, ulama sebelum yang 4 ini, ulama telah sepakat menjelaskan bahwasanya meninggalkan puasa dengan sengaja merupakan dosa besar, dan itu cukup hebat ancaman agama bagi orang yang meninggalkan puasa. Sebab puasa ini salah satu yang mudah diketahui oleh orang awam pun. Orang awam sendiri pun kalau ditanyakan, Anda tahu tak bahwasanya puasa Ramadan itu wajib? Dia pasti jawab, tahu. Makanya orang yang mengingkari kewajiban puasa, dia dihukumkan keluar Islam. Contohnya dikatakan, saya mohon maaf, saya tak wajib bagi saya puasa. Saya tak wajib lagi bagi saya puasa. Nah, jadi orang yang begini ditanya tuh, kenapa Anda mengatakan begitu? Kalau dia jawab nanti, karena kaji saya sudah tinggi, jadi tak perlu lagi puasa. Nah, ini bisa keluar dari Islam nih, Pak ya. Bukan main-main di situ. Sebab persoalan puasa adalah mudah diketahui oleh masyarakat Islam dan merupakan rukun Islam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang 4 itu coba kita bahas, Pak ya. Saya baca dulu karya ulama kita ini. Wa'lam saudaraku, ketahuilah annal iftara fi Ramadan 4 anwa'. Bahwasanya tidak puasa atau membatalkan puasa di bulan Ramadan itu ada 4 konsekuensi hukum. Yang pertama, mujibun lil qadha faqad. Wajib bagi orang yang meninggalkan puasa itu mengqadha saja. Ini cukup penting karena perjalanan hidup kita manusia, bisa saja mungkin dahulu kita masih kurang memperhatikan tentang kewajiban puasa, Pak ya. Jadi cara mentaubatinya atau cara fikih untuk memberi solusi bagi saudara kita yang tersebut, misalkan dia bisa melihat ini. Yang pertama, orang yang dia wajib mengqadha saja. Jenis orang yang seperti ini adalah bagi wanita yang haid dan nifas. Jadi ini di bulan puasa, misalkan datang bulan, otomatis ini perempuan, dia tidak berdosa, Pak ya. Bahkan tidak boleh puasa bagi wanita ini kalau dia datang bulan persis di Ramadan, atau dia nifas, atau dia melahirkan. Otomatis kalau orang melahirkan pasti akan nifas. Nifas itu artinya darah keluar di masa jangka, bisa 40 hari paling lama. Sebagian ulama mengatakan 60 hari. Kalau memang masih ada darah yang keluar, mohon maaf. Baik, wanita yang haid dan nifas wajib tidak berpuasa di Ramadan. Bahkan haram dia puasa dan tak sah dia puasa. Contohnya kalau wanita, Pak Ustadz, saya meskipun datang bulan tapi saya sangat bersemangat nak puasa, saya puasa saja lagi. Tak boleh, berdosa dia itu Pak puasa ya. Karena keadaan datang bulan itu merupakan penghalang untuk dia tidak boleh untuk berpuasa. Walaysihu minhu, seandainya dia puasa pun tak sah puasanya. Jadi bagi orang yang begini dilihat, kecuali misalkan dia datang bulan itu 5 hari. 5 hari dia datang bulan. Di hari ke-5, setengah hari itu dia sudah suci dan bersih. Dalam konteks begini, wanita ini silahkan dia mandi wajib, dianjurkan, disunatkan bagi dia jangan melakukan pelanggaran puasa, jangan makan, jangan minum sisa hari yang dia suci itu. Contohnya jam 2 dia bersih. Jam 2 dia bersih, Pak ya. Wanita ini misalkan sudah selesai bulannya dan dia cek sudah tidak ada lagi, dia wajib mandi wajib, dan nanti disunatkan, mohon dicatat, disunatkan dia menahan diri dari makan, minum dan yang lain-lain sampai berbuka. Tetapi itu sunat, seandainya dia tidak menerapkan itu tidak apa-apa. Dia makan, minum pun tidak apa-apa. Jadi ini kalau
Yang kedua jenis orang yang begini, musafirun safaran tawila, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Perjalanan yang panjang, yang jauh, yang membolehkan seorang mengqasar jamak salat, Pak ya. Bukan seluruh musafir. Dia pergi ke Tanjung Uban misalkan. Saya musafir Pak Ustaz, saya tak puasa lagi Pak. Ada keringanan hukum, ini tak boleh. Karena belum memenuhi syarat untuk musafir yang boleh mengqasar jamak salat. Jadi ukuran boleh orang musafir itu tidak puasa di Ramadan adalah kalau musafirnya itu nanti jaraknya sudah mencapai 80 km. Lebih kurang, sama ada darat, sama ada laut, sama ada transportasi udara. Yang dilihat jarak Pak ya, bukan kecepatan dan kenyamanan. Ada jenis sekarang misalkan dia bawa mobil van Pak ya, atau mobil-mobil yang lain, sambil rumah dia juga situ, nyaman di situ. Jadi sekarang tak sulit lagi musafir Pak Ustaz, ke Jakarta saja cuma 1,5 jam misalkan dia bilang. Atau katakanlah 2 jam, tak sulit saya bilang. Jadi saya tak perlu mengamalkan keringanan agama. Jawabannya tidak itu Pak ya. Yang dihitung adalah jaraknya, bukan kemudahan. Jadi boleh bagi orang tersebut. Makanya kita jangan mudah salah sangka. Misalkan kita dalam satu tempat lalu kita tengok orang pakai peci dia misalkan, atau pakai kopiah, lalu atau pakai serban misalkan, lalu dia makan di Ramadan. Ini orang memang la ilaha illallah, sangat-sangatlah jauh dari Allah ini orang, dan maksiat kali orang. Jangan dulu langsung gitu Pak. Kita tengok dulu, kalau dia memang musafir, berarti itu dibolehkan oleh hukum agama. Al-Quran berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sedang dalam keadaan sakit atau dia musafir, maka boleh dia tidak puasa, tapi dia ganti, dia qadha di bulan lain sejumlah yang dia tinggalkan. Itu. Jadi menarik sekali Pak ya. Coba kita lihat lagi, wa marid, orang yang sakit. Tapi ini sakit kira-kira dia sulit puasa. Bukan segala sakit. Sakit gigi dia, saya tak mau puasa lagi lah. Nah, sakit gigi agak sedikit berbeda Pak ya. Sakit gigi adalah satu penyakit tentu saja semua suara kita akan marah. Ayam pun berkokok di samping kita mungkin marah kita dibuatnya. Itu penyakit gigi ini. Tapi kalau itu belum uzur puasa Pak ya, belum uzur tidak puasa. Karena biasanya sakit gigi ini tidak berkaitan dengan yang berkaitan puasa. Sakit gigi tidak berkaitan, misalnya kalau orangnya memang pusing secara totalitas dan dia berjalan pun jatuh dan seterusnya, sangat sulit sekali. Orang demam panas, ini ada keringanan hukum, dia tak puasa. Dan setiap muslim dialah yang tahu tentang dirinya, keadaan sakitnya, dan dia hendaknya jujur kepada Allah. Apakah memang sudah layak dia itu untuk tidak puasa? Kalau sakit-sakit sedikit, maka bagusnya harus ditahan. Wa antasumu khairul lakum, puasa lebih bagus bagi kalian. Baik. Wa nahwul hasadin. Ini menarik. Pengarang kitab kita ini Pak, ini orang Indonesia asalnya, tapi masa Hindia Belanda. Syekh Nawawi Banten, guru besar di Masjidil Haram dulu dan di Mekah Al-Mukarram. Makam beliau itu di Ma'lah. Di ujung hidup beliau meninggal dunia di Mekah, dan beliau guru, bukan cuma orang biasa Pak, dia guru besar di Masjidil Haram dahulu di masanya tahun 1800 Masehi. Jadi beliau ini dia membahas sebagian sudah cukup modern sedikit Pak ya. Karena meskipun dia menulis dalam bahasa Arab, tetapi beliau tentu saja awalnya, seingat saya Syekh Nawawi Banten ini ke Mekah di umur 12 atau 14 tahun. Jadi dia lahir di Banten beliau. Jadi dia tahu keadaan di Indonesia, dan murid-murid beliau pada Indonesia. Makanya di sini ada satu wa nahwul hasadin, orang yang pekerjaannya hasad, tukang memanen. Mungkin di zaman dahulu di masa Hindia Belanda Pak, memanen kopi kah atau memanen sesuatu tumbuhan misalkan di terik panas begitu, sangat sulit sekali untuk puasa dan yang lain. Itu kata beliau, boleh orang tersebut nanti tidak puasa, tapi dengan catatan kalau memang sangat sulit sekali, tidak bisa dia nanti kalau mengerjakan itu kalau dia dalam keadaan puasa.
Maka ada satu ulama besar sekarang, beliau itu ketua ulama sedunia sekarang sebenarnya, Syekh Yusuf Qaradawi. Meskipun sebagian konteks kita berbeda, mazhab Syafi'i berbeda pandangan beliau, tapi secara umum beliau itu ulama. Ada kitab beliau namanya Fiqhus Siyam. Fiqhus Siyam, Al-Faqir ilallah. Kita menuliskan, menerjemahkan itu. Mudah-mudahan sampai Ramadan bisa kita edit lah, Pak. Lebih kurang dia mencapai 205 sekian lembar. Cukup besar kitab beliau itu, membahas puasa secara modern. Artinya bukan modern di puasanya dimodernkan, tidak. Yang berlaku di zaman sekarang ditinjau dari hukum fikih Islam. Bagaimana nanti contohnya beliau menyebutkan di buku itu, di buku beliau itu Fiqhus Siyam namanya, Pak. Fiqhus Siyam, fikih puasa. Di situ termasuk yang beliau sampaikan adalah orang yang bekerja di zaman modern sekarang, contohnya di pabrik pembuatan arang atau pabrik yang berkaitan dengan hal-hal yang panas, yang sulit sekali kalau puasa, Pak ya. Dan dia nanti kalau tak bekerja, tak ada nafkah anak istrinya atau keluarganya. Orang konteks seperti ini, beliau memfatwakan dalam kitab tersebut dan dalam muhadarah seminar-seminar beliau, boleh dia tidak puasa tapi wajib dia qadha. Dalilnya kata beliau, dan sesuai dengan yang Syekh Imam Nawawi Banten ini sebutkan. Kalau Syekh Imam Nawawi Banten dulu mungkin masih manual seperti itu. Orang memetik kopi atau memetik apa dahulu sangat terik sekali di bukit-bukit dan macam, sangat sulit sekali, Pak ya. Dia pekerjaannya itu. Kalau tidak bekerja dia tak ada hasil, tak ada biaya untuk keluarganya misalkan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, dalam konteks seperti ini orang tersebut boleh tidak puasa, tapi catatannya dia nanti mengqadha di hari yang lain. Dan kalau bisa ke depannya dia memikirkan masa depannya dengan izin Allah, dia usahakan mencari pekerjaan yang tidak seperti itu kalau ada, Pak ya. Kalau ada, supaya jangan setiap tahun nanti dia tak puasa. Sama dengan orang yang misalkan dia pekerjaannya taksi atau mengantar orang dari satu kota ke kota lain, sehingga dia musafir terus, Pak ya, bolak-balik terus. Apakah dia boleh mengqasar jamak sholat? Bolehkah dia tidak puasa? Disebutkan tadi asalkan musafir, boleh mengambil keringanan agama. Jawabannya, orang tersebut hendaklah dia menanya hati dia sendiri. Kalau zaman sekarang misalkan sudah sangat mudah sekali, diusahakanlah orang tersebut jangan selalu mengambil keringanan agama. Contohnya sholat, Pak ya, dia bisa berhenti dulu taksinya atau kendaraannya, dia sholat dulu. Tapi ini sangat jarang sekali ya. Mudah-mudahan masyarakat kita di bidang itu diperhatikan, Pak. Kalau di angkutan laut saya perhatikan, waktu azan kadang sudah ada azan, Pak. Bahkan ada yang sholat berjemaah. Hari raya silam Al-Faqir pulang kampung melewati pakai roro, Pak ya. Saya perhatikan sholat tarawih pun ada di kapal roro itu, Pak ya, berjemaah. Itu bagus sekali. Kita berharap seperti itu supaya syiar Islam itu nampak jelas. Kalau supir-supir terapel kadang saya baru sekali, Pak ya, yang saya jumpai, mungkin entah lebih, tapi yang saya ingat betul sopirnya itu membangunkan konsumennya ataupun penumpangnya untuk sholat. Itu memang saya jumpai ketika dari Melabuh, kota Melabuh Aceh Selatan ke Medan. Saya pernah naik terapel gitu. Jadi supirnya seperti itu, Pak. Subuh nanti dia berhenti. Nanti dia sampaikan, Bapak Ibu sekalian penumpang, mari kita sholat, sudah masuk waktu subuh, kita sholat dulu, ya. Nanti ada yang masih tertidur, misalkan dia datang lagi tuh, Pak. Setelah sholat dia datang lagi, diketuk, mari Pak Bu, masih lapang waktu sholat. Subhanallah. Jadi orang-orang yang begini tentu saja hidupnya kadang bahkan justru yang kita jumpai kalau naik bus, kita nak sholat pun sulit sekali karena berhenti di waktu sholat, malas dia kadang. Gitu. Tapi harus diingatkan kadang. Ada sebagian supir gitu, kalau kita ingatkan, Pak, saya izin boleh sholat dulu tak? Berhenti kira-kira 10 menit saja. Biasanya dia mau tuh, Pak ya. Biasanya mau dia. Kita sering jumpai begitu. Jangan pula nanti kita diamkan begitu, Pak. Tinggal sholat kita. Jadi gara-gara gengsi kita karena nak menyampaikannya ke supir bus ini, tinggal sholat kita. Bagusnya disampaikan saja. Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, bahkan di sini disebutkan beliau tadi, orang yang profesinya membutuhkan tenaga ekstra dan sangat panas sekali,
Kalau zaman dulu memetik hasil tanah, hasil bumi misalkan. Cuma sekarang seperti pekerjaan di pabrik yang cukup panas sekali misalkan, atau pabrik aspal atau apa namanya, Allah a'lam. Yang kedua dan selanjutnya juga orang yang menyelamatkan orang yang sedang hanyut. Contohnya banjir dan orang ada yang hanyut. Ini kira-kira kalau tak dibantu nanti dia bisa akan berbahaya dan meninggal dunia. Ini orang dalam keadaan puasa di Ramadan dia lompat ke situ, apalagi perempuan misalkan atau anak kecil, untuk menyelamatkan orang tersebut, otomatis batal puasanya nanti. Nah, dia megap atau apa nanti air masuk ke hidungnya dan seterusnya. Orang yang begini dia tidak batal puasanya dan dia tidak berdosa. Dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan dia hanya wajib mengqadha saja. Kira-kira jelas Pak ya? Selanjutnya wahamilun, wanita yang hamil, wanita yang sedang menyusukan anaknya. Jika, mohon diperhatikan, jika dua jenis wanita ini yang sedang hamil atau menyusui anaknya atau anak orang lain, tidak mesti anak dia Pak ya, menyusui anak orang lain, jika dia takut nanti kalau dia terus berpuasa, anak itu pun menyusu akan mengurangi kesehatan fisiknya, fisik diri dia sendiri. Dalam konteks ini dia tidak wajib membayar fidyah, dia hanya wajib mengqadha. Nah, ini bedanya Pak ya. Nanti yang kedua wajib membayar fidyah wanita yang hamil ataupun menyusui. Dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya karena alasan takut berbahaya ke anaknya. Mungkin mohon maaf air asinya tidak banyak dan seterusnya. Kalau alasan kepentingan anaknya, maka otomatis dia wajib dua. Wajib dia qadha dan wajib bayar fidyah. Kira-kira jelas Pak ya? Nah, jadi kalau dia takut, khawatir kesehatan badannya, fisik dia sendiri, nanti mungkin dia akan sakit atau demam seterusnya. Nah, ini boleh dia tidak puasa, tapi nanti dia hanya mengqadha saja karena berkaitan diri dia. Tapi kalau khawatir nanti berpengaruh kepada air ASI untuk anak ini, maka otomatis dia wajib dua, mengqadha sambil membayar fidyah. Kira-kira jelas semua yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang kedua, jenis yang kedua, wa mujibun lil fidyah faqat, orang yang wajib hanya membayar fidyah saja. Dia tak wajib mengqadha lagi. Dia tak puasa, dia tak wajib mengqadha lagi, hanya fidyah saja. Nah, ini sangat mudah sekali untuk kita pahami. Orang yang sudah tua renta, lanjut usia, tak mampu lagi dia puasa. Atau orang yang sakit kronis, sakit terus-menerusan, sudah tak diharapkan sembuh lagi. Penyakit gula dia sudah sangat tinggi sekali Pak. Atau misalkan di stroke total dan sudah sulit sekali nampak, tak sembuh-sembuh lagi diperkirakan. Nah, ini orang boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib dibayar fidyah saja. Kalau dia meninggal dunia Pak Ustaz bagaimana, berdosa lagi kah dia? Tidak Pak, keringanan hukum. Jadi siapa yang wajib membayar fidyah orang yang ini, katakan yang orang tua kita yang lanjut usia, jawabannya adalah ahli waris atau keluarga kerabat yang dekat anak dia. Ada yang bertanya kepada kita, Pak Ustadz, kalau anaknya 5 bagaimana? Mereka bermusyawarah. Yang 5 ini bermusyawarah untuk membayar fidyah puasa ayah mereka atau ibu mereka, dibagi. Jika ada salah satu nanti karena dia cukup rezeki, udahlah saya saja yang membayar fidyah ayah kita. Alhamdulillah rezeki saya ada. Nah, jadi boleh. Tapi pada dasarnya diwajibkan kepada seluruh anak beliau. Nah, seluruh anak beliau wajib untuk menanggung fidyahnya. Baik, yang ketiga wajib mengqadha sambil membayar fidyah. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, ada setidaknya 3 jenis orang yang wajib menunaikan qadhaan dan membayar fidyah. Yang pertama itu tadi wanita yang hamil, ibu-ibu yang hamil, dia takut nanti kalau dia puasa berpengaruh kepada janinnya, anaknya yang dikandungnya dalam rahim. Atau berpengaruh kepada, atau wanita yang sedang menyusui anak kecil, berpengaruh nanti kepada minuman anak kecil ini. Nah, jadi dalam konteks ini dia wajib mengqadha, wajib membayar fidyah. Siapa yang wajib membayarnya Pak Ustaz? Nanti suaminya. Kalau ada suaminya. Kalau sudah bercerai misalkan dengan suaminya, maka istri ini kalau ada hartanya, kalau tidak kaum kerabatnya yang wajib membayarnya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini menariknya, meskipun anak yang disusukannya itu bukan anak dia, anak orang lain misalkan,
Lalu misalkan dia sedang menyusukan anak dia, lalu ada anak pula yang misalkan orang tuanya tidak memperhatikan anak ini. Banyak Pak, nauzubillah, di zaman sekarang ini kita berlindung kepada Allah hal-hal begitu. Kadang karena tidak pertimbangan matang, lahir anak di luar nikah, nauzubillah min zalik, anak ini ditelantarkan, lalu ada orang misalkan dia mengambil itu dan disusukannya, dan otomatis yang menyusukannya nanti menjadi ibu susuan. Dan kita selalu menganjurkan Pak, kalau terjadi yang begitu, supaya memandang masa depan anak itu dan hukum agama, usahakanlah kalau mengangkat anak itu disusukan oleh istri orang tersebut, istri atau wanita yang mengasuh anak ini. Kenapa? Karena banyak konteksnya Pak. Ada beberapa yang datang ke kita tuh menangis dia tak mampu menyampaikan ke anak ini bahwasanya bukan anak dia. Dan nanti kalau menikah otomatis KUA yang menikahkannya. Jadi dia ragu, bolehkah Pak Ustaz saya sampaikan kepada anak itu? Dia perempuan, dia sudah menghafal Al-Quran. Ada yang bertanya begitu ke kita Pak. Rupanya anak ini dia rawat mulai dari kecil Pak. Sudah sekolah ke pesantren, sudah setengah menghafal Al-Quran. Ayah ibunya tak jelas, ayah ibu aslinya, mohon maaf. Itu dosa ayah ibu dia tentu saja, na'udzubillah min dzalik, wajib bertaubat. Jadi ini laki-laki ini dia menyampaikan bagaimana solusinya Pak Ustaz. Itu kita sampaikan, Bapak, dia menangis Pak. 2 hari coba dipikirkan dulu matang-matang. Tanya istri, pernah tidak dulu menyusukan itu anak? Baru datang lagi. Selepas 2 hari dia datang gembira Pak. Gembira sekali dia. Rupanya mereka ingat-ingat dalam 2 hari itu, fokus mengingat-ingat saja Pak. Bahwasanya istrinya pernah menyusukan anak itu. Saya tanya kira-kira berapa lama? Ada setengah jam lebih bahkan Pak Ustaz, Allah alam. Jadi kalau sudah anak itu digendong oleh sang ibu misalkan, dan masanya kapan? Karena di mazhab kita memang harus ada, mohon maaf, air susu yang diminum anak itu. Tapi di mazhab Hanafi tak mesti harus ada. Nah, jadi wallahu a'lam, kalau seandainya darurat betul, mungkin kita bisa mengambil itu Pak. Ketimbang nanti psikologi anak ini rusak, mentalnya rusak kalau diberitahu itu. Otomatis kalau sudah disusukan menjadi ibu susuannya. Suami dari ibu susuannya itu menjadi ayah susuannya. Haram mahram nanti sama seperti mahram nasab. Nah, itu penting sekali itu Pak. Ada kejadian juga yang begitu. Sampai anak itu besar, dia mempunyai posisi Pak di aparat keamanan polisi anak itu kalau saya tak salah. Tapi yang merawat ini anak, dia lupa menyusukannya dahulu. Dan sampai sekarang itu orang menyampaikan kita, Pak Ustadz saya sudah sampaikan kepadanya bahwasanya kami tak boleh tidur satu kamar lagi. Tapi dia tetap mengotot karena dia mengatakan saya ibunya. Nah, dia apapun ceritanya yang penting saya ibunya katanya. Nah, jadi dalam konteks ini Pak, kalau anak itu sudah dewasa, beda jenis dengan misalkan laki-laki nanti yang perempuan. Dari segi hukum nanti itu bukan anak. Bukan anak susuan, otomatis nanti ajnabi, batal wudhu bersentuhan. Dan yang kedua tidak boleh berduaan. Banyak konsekuensi hukum. Makanya selalu kita ingatkan kalau ada yang begitu diusahakan disusukan supaya solusi ke depannya itu. Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir, wa mujibun li wala wa ghairu mujibin li syai'in minhuma. Tak wajib dia mengqadha, tak wajib membayar fidyah. Ini jenis orang yang penyakit gila, dia gila, tapi dia tidak sengaja membuat dia gila. Pak Ustaz, apa maksud orang sengaja yang membuat gila? Dia tahu minum-minuman obat terlarang misalkan, atau minum-minuman keras yang berlebihan, dan seterusnya. Kalau dia konsumsi, dia akan gila dibuat itu. Dia minum juga Pak ya. Dia konsumsi, na'udzubillah min zalik. Ini orang seluruh hukum Islam dari segi hukum fikih berlaku kepadanya. Dia mentalak istrinya sah dalam keadaan misalkan dia mabuk, dalam keadaan hilang akal. Dia misalkan mentalak istrinya, jatuh talaknya. Yang kedua, kalau dia misalkan puasa, wajib puasa kepada dia meskipun dia dalam keadaan gila begitu. Bukankah sudah hilang hukumnya Ustaz? Kalau dia sengaja, itu kelalaian, dosanya akan tetap ditanggung ini orang, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita berlindung kepada Allah, kita jaga anak-anak remaja kita jaga anak-anak muda kita, keluarga kita dari hal-hal yang ini Pak. Dari hal-hal yang seperti ini. Baik, saya rasa itu yang dapat dulu kita sampaikan. Fidyah ini dibayar dari makanan pokok di kampung atau di daerah itu
dan sekarang Kementerian Agama dan Basnas kalau saya tidak salah kemarin ada musyawarah Pak, Al-Fakir ikut. Jadi disebutkan sudah disepakati kalau saya tidak salah 20.000 ya fidyah. Kalau saya tidak salah 20.000 untuk bayaran fidyah sehari Ramadan. Sebenarnya dalam mazhab kita satu mud itu 7,51 gram lebih kurang, tak sempat 7,51 gram seingat saya. Satu qaul mengatakan 6, sekian. Tapi bagusnya digenapkan. Makanya kalau sudut pandangnya di mazhab ini sebenarnya makanan pokok, katakanlah beras. Namun sebagian ulama kita di mazhab Syafi'i bagusnya memberi makan. Al-Quran mengatakan ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Jenis makanannya tak mesti harus beras. Dikasih uang di zaman sekarang lebih mudah untuk dia. Dia bisa membeli. Kalau beras terus nanti nak masak lagi dia. Dan membeli lauknya lagi. Kalau diperkirakan misalkan sehari semalam itu, satu hari itu dia bisa makan pagi dan atau siang dengan sore, 20.000 sudah cukup. Tapi kita sarankan Pak ya, kalau orang lebih rezeki jangan segitu. Kalau orang lebih rezeki itu ukuran standar. Kalau dia lebih rezeki misalkan dia buatlah misalkan 30.000. Kalau dia membayar fidyah Pak ya. Tujuannya apa? Karena kita pun makan inginnya mungkin tidak serba 10.000 Pak ya. Dia mungkin ingin yang agak sedikit, katakanlah harganya 15.000 dan seterusnya. Jadi itu cukup penting untuk kita perhatikan. Dan fidyah ini jemaah yang dirahmati Allah, jangan lupa diberikan hanya kepada fakir miskin saja. Bagi teman-teman yang bertugas di UVZ, pembagian zakat dan seterusnya, ini harus perhatikan. Jangan disamakan penyaluran fidyah dengan penyaluran zakat. Di sini disebutkan ulama kita yusrafu lil faqiri wal miskini duna ghairihima. Hanya diberikan fidyah itu kepada fakir miskin saja, bukan kepada mustahik zakat yang lain. Tidak boleh disamakan dia Pak. Jadi nanti amil pun ngambil dari fidyah lagi, tak boleh. Amil itu mengambil dari zakat, dan itu pun seukuran upah mereka. Kalau sehari dia bekerja misalkan penghasilan 150, maka dikasih 150. Tidak mesti harus 1/8 bagi dia Pak ya. Tidak mesti seperti itu. Diperkirakan kalau dia sehari bekerja berapa, sebegitulah dikasih untuk upahnya. Baik, saya rasa demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf kekurangan. Terima kasih perhatian. Kita membahas dari sudut fikih Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaat.